Pernah nggak sih ngerasa udah telat buat mulai sesuatu yang baru? Mungkin pengen belajar bahasa baru, main gitar, atau coding misalnya. Terus ada suara kecil di kepala yang bilang, ah, udah ketuaan. Nah, hari ini kita bakal bongkar abis mitos itu. Kita cari tahu bareng-bareng, apa benar otak kita punya tanggal kedaluarsa buat belajar? Yuk kita mulai. Kita semua pasti pernah dengar kan, keyakinan umum yang seolah jadi aturan gak tertulis, makin tua makin susah. Ini tuh kebohongan yang membatasi banget, yang tanpa sadar sering kita bisikin ke diri kita sendiri. Udah tua, otaknya udah nggak bisa nangkep lagi. Kalimat ini, atau ya variasi-variasi lainnya, seolah jadi pembenaran buat kita berhenti mencoba. Jadi alasan yang kedengarannya logis banget buat nggak keluar dari zona nyaman. Gimana? Kedengaran familiar nggak? Pernah dengar orang lain ngomong gitu? Atau yang lebih penting lagi nih, pernah nggak kamu ngomong gitu ke diri sendiri pas lagi dihadapin sama tantangan baru? Kalau iya, well, ini saatnya kita rombak total keyakinan itu. Karena sains dengan bukti yang kuat banget bilang kalau gagasan tadi itu sepenuhnya salah besar. Oke, jadi lupain dulu mitos tadi, kita beralih ke fakta ilmiahnya yang luar biasa. Kita bakal bahas soal kekuatan super yang ternyata ada di dalam otak kita semua. Ilmu di balik kemampuan kita buat terus belajar seumur hidup. Kunci dari semua ini cuma satu kata, neuroplastisitas. Anggap aja ini kayak kemampuan super otak buat terus beradaptasi, kayak adonan mainan yang bisa dibentuk ulang terus-menerus. Setiap kali kita belajar hal baru, otak kita tuh secara fisik loh berubah, dia ngebentuk koneksi dan jalur-jalur baru. Ini bukan kiasan, ini fakta biologis. Prosesnya simple, tapi dahsyat. Pertama, kamu mulai belajar skill baru. Entah itu bahasa, alat musik, apa aja deh. Terus, otak kamu mulai ngebangun jalan tol baru buat skill itu. Dan yang paling penting, setiap kali kamu latihan, jalan tol itu jadi makin kuat, makin cepat, dan makin efisien. Selama kita hidup, proses ini nggak akan pernah berhenti. Tentu aja, sains itu keren, tapi bukti dari dunia nyata seringkali jauh lebih menginspirasi kan? Yuk, kita lihat beberapa contoh langsung. Legenda-legenda yang ngebuktiin kalau umur itu beneran cuma angka dalam perjalanan belajar. 65. Usia di mana kebanyakan orang udah mikirin pensiun ya kan? Tapi buat seseorang, ini bukan akhir, justru sebuah awal. Iyep, di umur 65 tahun, setelah ditolak lebih dari 1000 kali, Kolonel Sanders akhirnya nemuin orang yang mau investasi di resep ayam goreng rahasianya. Dia bukan cuma belajar cara berbisnis loh, tapi dia membangun sebuah kerajaan global di usia yang kata orang udah lewat. Oke, sekarang gimana dengan angka ini? 78. Apa mungkin mulai sesuatu yang benar-benar baru di usia segini? Di umur 78 tahun, Anna Mary Robertson, yang kita kenal sebagai Nenek Moses, baru mulai karir melukisnya. Kenapa? Karena radang sendi bikin dia susah buat menyulam. Dari situ, dia malah jadi salah satu seniman paling terkenal di Amerika. Coba bayangin, dia bahkan nggak tahu punya bakat itu sampai dia mencobanya di usia senja. Dan ini bukan cuma cerita satu atau dua orang aja loh, ini sebuah pola. Sejarah itu penuh dengan para pemikir, seniman, dan pengusaha yang justru menghasilkan karya terbaik mereka setelah melewati usia yang dianggap produktif. Jadi, dari sains dan kisah-kisah nyata tadi, kita mulai bisa ngelihat sebuah kesimpulan yang jelas banget. Masalahnya tuh bukan di kalender atau di tanggal lahir kita. Ada penghalang lain yang jauh lebih nyata dan jauh lebih berpengaruh. Nah, ini dia poin kuncinya. Yang ngebedain Kolonel Sanders dan Nenek Moses itu bukan umur mereka. Sama sekali bukan. Yang mengubah hidup mereka adalah keputusan mereka, kemauan mereka untuk membuka diri dan belajar lagi, meskipun dunia mungkin bilang mereka udah terlalu tua. Coba deh kita lihat perbandingan ini. Di satu sisi, ada batasan yang kita kira nyata, yaitu umur kita. Tapi di sisi lain, ada batasan yang sesungguhnya, yaitu keyakinan yang kita pegang di kepala kita sendiri. Batasan yang pertama itu cuma ilusi, sementara yang kedua, itu tembok yang kita bangun sendiri. Inilah inti dari semua obrolan kita. Saya ulangi ya, umur itu bukan batasnya. Batasan yang sesungguhnya, satu-satunya hal yang beneran bisa menghentikan kita adalah keyakinan kita sendiri yang bilang kalau kita udah nggak bisa lagi belajar. Jadi, pada akhirnya, ini bukan soal berapa banyak lilin di kue ulang tahun kamu, tapi soal apinya masih nyala atau nggak di dalam diri kamu. Belajar itu bukan fungsi dari waktu, tapi fungsi dari rasa ingin tahu dan semangat. Jadi pertanyaannya bukan lagi, apa saya terlalu tua? Tapi, apa hal baru yang akan kamu nyalakan apinya selanjutnya?